Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Yahya. Salam sejahtera, sehat selalu saudara-saudaraku. Saya hanya mengantar apa yang sudah saya tuturkan dalam konsep Geger Tanah Wali, Kemelut Dewan Wali, dan Kanjeng Gusti Syekh Siti Jenar, serta yang lain-lainnya. Dan ini hasil dari observasi saya dan eksplorasi saya ke beberapa kota, menemui banyak ulama sepuh, kemudian para sejarawan, dan ini memang harus saya bagi. Dan saya harus berbagi kisah kepada saudara-saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada bagian akhir Fat 2 kemarin, saat itu luar biasa, 5 jari tangan pohon yang mempunyai kuku-kuku runcing itu dengan sebat menampar dinding dan atap gubuk yang menyerangnya. Benda apa saja, kini semuanya sudah menjadi abu yang terkena tamparan tangan pohon. Semuanya langsung menjadi abu. Abu putih berterbangan bergerak liar, berputar-putar di areal tempat sekitar gubuk yang sudah tidak lagi terlihat. Abu itu terus meliuk-liuk berputar-putar bagai liukan wujud seekor naga putih. Samar-samar, dari dalam liukan wujud naga abu-abu itu, terlihat sosok manusia sejati yang bukan lain Kanjeng Sunan Kalijaga. Ia bergerak menahan dirinya, melihat seakan-akan Kanjeng Sunan Kalijaga menahan serangan atau melawan serangan dari kekuatan yang sama sekali tiada wujudnya. Tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga yang kokoh itu terus dililit oleh wujud naga yang tercipta dari pecahan abu gubuk. Diri Kanjeng Sunan Kalijaga diguncang karena dililit oleh wujud naga. Saat Kanjeng Sunan Kalijaga melawan, tiba-tiba datang hempasan angin yang menerjangnya yang amat kuat. Menerima terpaan angin yang amat kuat membuat Kanjeng Sunan Kalijaga tubuhnya terhempas, mencelat ke atas. Kemudian dengan cepat tubuh Sunan Kalijaga meluncur dengan amat kuatnya. Tetapi guru suci Wong Jawa itu mampu mendarat dengan kakinya yang kokoh di atas tanah bebatuan. Sang Sunan memasang kuda-kuda dari kedua kakinya. Kakinya amblas masuk ke dalam tanah hingga sebatas betis. Sementara abu kelabu yang berwujud naga kembali menyerangnya bertubi-tubi hingga lilitannya semakin keras dan kuat. Kembali Sunan Kalijaga menerpa wujud naga itu yang makin brutal menyerangnya. Tak jauh dari Kanjeng Sunan Kalijaga, suara angin beliung bergemuruh bagai badai. Angin beliung yang semula menyerang sang Sunan, kini angin itu menjauhkan diri dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Angin beliung makin menggila. Kini angin beliung tersebut membawa puluhan ranting-ranting, batang-batang pohon. Tiba-tiba ranting-ranting dan batang-batang pohon meluncur dengan cepat menyerang pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Begitu juga dengan batu-batu gunung menerjang Kanjeng Sunan, hingga puluhan ranting dan batang-batang kayu serta batu-batu gunung dengan hebatnya menghantam tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga sama sekali tidak menghindar. Dia memapaknya serangan itu, sebab serangan abu yang berwujud naga makin kuat melilitnya, ditambah dengan serangan ranting-ranting, batang-batang kayu, dan batu-batu gunung. Mau tidak mau, dia harus menerima hantaman batang kayu,
batu-batu gunung, serta lilitan naga yang begitu kuatnya. Sementara angin beliung juga ikut menerpa dengan kekuatan yang maha dahsyat. Kanjeng Sunan Kalijaga pasrah sepasrah-pasrahnya menerima serangan yang bertubi-tubi. Mendapat serangan yang bukan main hebatnya membuat jiwa Kanjeng Sunan Kalijaga bersusah payah menyelamatkan diri dari amukan serangan-serangan tersebut. Luar biasa, hal ini tidak menjadikan sang Sunan celaka jiwanya. Justru hanya pakaiannya saja yang robek-robek. Kanjeng Sunan masih segar bugar. Melihat apa yang terjadi pada sang Sunan, serangan makin menggila, lebih daripada sebelumnya. Saat Kanjeng Sunan Kalijaga melihat angin yang terus-menerus, bahkan semua serangan, ranting-ranting pohon, batang-batang kayu, batu-batu gunung, tiba-tiba sang Sunan melesat dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun setelah dia berada di sebuah batu gunung, dia memegang dadanya yang kembali terasa sakit, yang lebih sakit dari sebelumnya. Tangan Sunan Kalijaga berusaha menggapai dada sebelah kiri, dan tak lama tangan itu mampu menekan dadanya dengan amat kuat. Sebab benda yang ada dalam dadanya itu terus menyembul-nyembul ingin keluar. Terlihat wajah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wajahnya merah padam, matanya merah menyala, dan dari kedua matanya berwarna merah darah. Kanjeng Sunan Kalijaga berusaha memejamkan mata, terasa matanya amat pedih, sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kiri. Tangan Sunan Kalijaga kelihatan menekan dadanya kembali hingga akhirnya tangan itu merobek dada kirinya. Tangan kanannya masuk ke dalam dadanya. Tak lama tangan Kanjeng Sunan Kalijaga yang masuk ke dalam dada itu keluar dengan cepat. Luar biasa. Tangan kanan Kanjeng Sunan Kalijaga memegang sebuah cahaya yang berwarna hijau muda. Cahaya hijau muda itu sangat menyilaukan mata, menambah kepedihan mata yang sudah mengeluarkan air mata darah. Dada sebelah kiri yang terluka dan berlubang mengeluarkan darah juga. Tangan kanan Kanjeng Sunan Kalijaga yang memegang cahaya hijau muda itu, dia kemudian menatapnya dengan amat lekat. Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya pejamkan mata kembali sambil tangannya masih memegang cahaya hijau muda. Sementara angin beliung dan naga debu terus berputar-putar di sekitar tubuhnya, terus mengelilingi sang Sunan. Kanjeng Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Napasnya ditahan dalam rongga. Dia melakukan pernapasan Kundalini. Beberapa detik kemudian, Kanjeng Sunan Kalijaga menghembuskan napas dibarengi dengan ucapan Hu Allah. Setelah mengucapkan kata Hu Allah, Kanjeng Sunan Kalijaga yang tangan kanannya masih memegang cahaya hijau muda, tiba-tiba tangan kanannya diangkat. Kemudian dia menerobos atau menyeruak, bahkan menyerang menghancurkan wujud naga dan semua serangan, baik ranting-ranting pohon, batang-batang kayu, bahkan batu-batu gunung. Kanjeng Sunan Kalijaga menerobos, menyerang, menghancurkan semua serangan-serangan. Begitu juga dengan wujud naga. Naga kembali menyerang dan melilitnya, dan entah bagaimana
Dengan sekuat tenaga dihantam kepala naga abu-abu itu yang terbuat dari abu, pecah berantakan. Ternyata datangnya kekuatan Sunan Kalijaga adalah dari keberadaan cahaya hijau muda itu. Kemudian kekuatan yang sangat luar biasa itu bisa membawa sosok Sunan Kalijaga melesat jauh menghindari semua serangan-serangan tersebut. Bukan main, tubuh Sunan Kalijaga mencelat dibawa oleh kekuatan cahaya hijau muda. Kemudian tubuh itu menghantam tebing, menghantam batu-batu gunung hingga tebing dan batu gunung pecah berantakan. Dihantam tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga. Berapa waktu kemudian, suasana puncak gunung yang semula indah dan asri, kini tak terdengar suara-suara gemuruh. Hanya terdengar angin tipis-tipis menggoyangkan dedaunan yang masih berdiri kokoh. Oke, bagaimana saudara-saudara? Terhibur dengan tutur yang sudah saya sampaikan? Geger Tanah Wali dalam Kemelut Dewan Wali dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saksikan di YouTube dan di TikTok. Ketik Herman Yahya Geger Tanah Wali. Dan tunggu berikutnya di setiap fat yang lain, dan akan menghibur Anda, membagi cerita dan kisah tentang sejarah bangsa ini. Kita harus melakukan itu karena anak-anak cucu kita harus tahu bagaimana latar belakang sejarah dan berdirinya bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.